Hubungan KPK Polri memasuki babak baru. Kunjungan pimpinan KPK yang baru ke Mabes Polri menghasilkan sinergi KPK Polri. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menawarkan sejumlah bantuan, termasuk bantuan penyidik Polri yang bersifat bawah kendali operasi alias BKO atau penempatan sementara. Bantuan penyidik ini sebagai solusi atas banyaknya kasus yang menumpuk di KPK. KPK dan Polri juga akan membentuk unit reaksi cepat. Seperti apa sinergi KPK Polri ini? Apa plus minusnya? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Bibit Samad Rianto yang juga mantan Ketua KPK. Kita juga masih menanti kehadiran Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAD UGM Zainal Arifin Muhtar. Selamat sore Pak Bibit, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Jadi roadshow KPK ke Mabes Polri di awal masa pimpinannya ini satu hal yang baru atau memang sudah biasa? Biasanya begitu, biasanya kita menjabat dengan pimpinan KPK, kita jalan-jalan lah ngadep ke pejabat-pejabat yang terkait dengan KPK. Tapi kali ini kan tidak hanya sekedar roadshow, tapi menghasilkan kerjasama. Pak Bibit sendiri melihatnya seperti apa? Kerjasama itu sudah sejak awal, sejak jilid 1 itu sudah ada MOU-nya juga. Hanya ditulisan bagus, tapi pelaksananya yang susah, gitu kan. Di zaman Kapolrinya Pak Sutanto dulu bagus itu, bahkan beliau waktu datang ke KPK itu mengatakan KPK adalah pendadaran kedua bagi perwira calon pemimpin Polri. Itu arahan Pak Tanto, tapi setelah ganti Kapolri, ganti polisi lagi gitu ya. Agak susah, zaman kita jilid kedua itu agak susah, sebentar bagus, kemudian itu tadi. Kira-kira apa saja Pak yang menjadi penghambat sinergi KPK Polri selama ini? Kita kesepakatan itu harus dipatuhi, kemudian kita saling terbuka dalam arti tidak saling melindungi kalau ada yang salah. Jadi yang salah ya harus kita periksa, kita selesaikan masalahnya gitu kalau dipermasalahkan oleh orang lain gitu. Itulah yang kira-kira yang menyebabkan terjadi friksi bahkan menjadi konflik yang waktu kemarin itu. Gitu. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan Kapolri nih Pak Bibit. Dalam pertemuan kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengusulkan untuk memberikan bantuan penyidik kepada KPK. Bantuan akan diberikan jika KPK kekurangan penyidik untuk menangani kasus yang tengah diusut. Kami juga tawarkan kalau perlu tambahan penyidik ya kami siapkan, kalau perlu tambahan pejabat juga kami siapkan, mana yang perlu. Bahkan kita tawarkan juga kalau memang bagus apakah nanti ada penyelesaian kasus yang banyak yang harus segera diselesaikan, kita juga siap kalau misalnya minta diperbantukan penyidik Polri, artinya penyidik yang pernah bekerja di KPK itu dipanggil untuk memperkuat hanya pada penyelesaian perkara. Nah itu saja. Ada bantuan penyidik dari Polri. Sebetulnya seberapa besar KPK membutuhkan bantuan penyidik ini Pak Bibit? Penyidik di KPK itu kan Polri, anggota Polri. Nah itu masalahnya tidak banyak yang bisa diperbantukan dan bahkan begini, untuk menjadi penyidik di Polri juga warga Polri yang ingin jadi penyidik di KPK itu diseleksi. Dari yang daftar kira 300, yang lulus paling 60. Yang menyeleksi gitu. Dari Polrinya sendiri atau dari KPK? Dari SDM ya, dari jasa SDM. Dari pihak Polri sendiri? Bukan, dari KPK, di-hire oleh KPK. Dari luar di-hire KPK, lah kemudian diberi persyaratannya ini. Ada integritas segala macam. Nah ini yang lulus diajukan ke pimpinan KPK. Peminatnya memang banyak dari Polri? Terutama mantan-mantan mahasiswa PTIK itu. Kalau dari KPK sendiri masih membutuhkan berapa banyak lagi Pak penyidik sehingga sampai pada level ideal untuk melayani sekitar 240 juta penduduk Indonesia ini? Gini, kalau kita bandingkan dengan penduduk ya, kita lihat Malaysia aja lah. Kabarnya Malaysia itu anggota anti rasuahnya di sana itu sekitar 5.000 waktu saya jadi pimpinan KPK itu mereka mengatakan sekitar 5.000. Kita waktu itu hanya 750. Anda bisa bandingkan kira-kira Malaysia penduduknya berapa? Berapa? Tidak sampai 30 juta ya. Kita 200 juta lebih, sehingga
kalau memang perbandingan seperti itu ya sangat banyak diperlukan. Bahkan memang seyogianya ada sinergi antara KPK dengan Polri dalam hal penyidikan. Gitu. Oke, kasus-kasus yang menumpuk di KPK itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Di KPK tuh kan banyak laporan ya, banyak laporan di zaman saya aja sudah sekitar 100 ribuan lebih masuk. Tapi kan diseleksi ya, tidak ini mengandung unsur-unsur alat bukti enggak. Misalnya seleksinya gini, menyangkut penyelenggara negara atau tidak satu ya. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian ada kemungkinan alat bukti pendukungnya atau tidak. Itu baru kemudian ketemu dua alat bukti dijadikan penyidikan, masuk ke penyidikan. Ini dianalisis, kemudian diselidiki, setelah diselidiki baru masuk ke penyidikan. Oke. Jadi panjang. Kalau Pak Bibit sendiri menilai tawaran dari Kapolri ini satu hal yang bagus sekali. untuk Itu KPK. yang kita harapkan dari dulu, kita minta supaya anggota Polri banyak di situ. Dari dulu kita minta, bagus sekali. Tadi kan disebutkan bahwa peminatnya banyak Pak, tapi Ya. ternyata tidak semua bisa masuk. Nah, itu dia. Ya, Itu silakan. bergugurannya karena apa Pak? Bisa juga begini, supaya dia lolos juga, Polri sendiri ngadakan seleksi juga seperti KPK ngadakan seleksi. Gitu, ngadakan seleksi sehingga ya ditawarkan ke KPK itu lolos masuk. Gitu. Yang selama ini tidak lolos biasanya di poin apa? Integritas. Di integritas. Integritas. Ya. Itu maksudnya bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Bibit? Integritas itu ini ya banyak variabelnya sih. Saya nggak hafal juga variabel itu dari psikologi, dari kemudian psikotes macam gitu ya. Kemudian terus ada permainan segala macam. Di situ ahli psikologi menentukan ini punya integritas yang bagus. Kita hire psikolog juga gitu. Untuk menerima itu penyidik dari Polri ya? Dari jasa apa SDM itu, jasa rekrutmen SDM itulah yang punya psikolog. Jadi independen begitu Pak Bibit ya? Independen ya, independen. Oke. Kita Ini kan nggak menyentuh mereka, untuk. tawaran kerjasama antara KPK dan Polri ini tidak hanya penyidik ya Pak ya, tapi juga ada pelatihan dan juga pilot project pembenahan sistem. Apakah memang KPK membutuhkan 3 item itu? Bisa timbal balik ya, bisa timbal balik. Sistemnya tentunya disinkronkan ya, disinkronkan karena pemahaman tentang penyelidikan juga berbeda antara di kepolisian dengan di KPK. Di KPK itu sudah ada penelitian kasus, pengaduan masyarakat, penelitian kasus, penyelidikan, penyidikan. Nah, di Polri kadang-kadang seperti kemarin cicak buaya itu sudah kita dijadikan tersangka dulu baru dicari alat buktinya. Oke, tadi Bapak sudah menyebutkan kasus cicak buaya ini kan memang selama ini hubungan antara KPK dan Polri memang tidak selalu harmonis ya Pak ya. Iya. Ada pasang surutnya lah seperti itu. Yang membuat selama ini sulit untuk bersinergi itu persisnya apa Pak Bibit? Ya bagaimana kita menangani kasus. Pertama kita harus satu persepsi dulu. Korupsi itu begini, kemudian bagaimana menindak korupsi itu satu persepsi dulu. Udah satu persepsi baru kita melangkah lebih jauh lagi. Sepanjang persepsinya masih berbeda, kita akan masih berbeda pendapat karena hukum itu juga di pengadilan perbedaan pendapat di situ yang dimainkan hakim sama jaksa itu kan perbedaan pendapat, perbedaan wacana, perbedaan doktrin terhadap masalah yang sama. Oke, dari baik. sudut pandang yang beda. Gitu. Oke, kita simak dulu di sini Pak Bibit. Polri dan KPK sepakat untuk membentuk tim gabungan yang dinamakan Unit Reaksi Cepat. Hal itu diputuskan usai pertemuan pimpinan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Mabes Polri, Jakarta. Kita akan membentuk yang namanya e-koordinasi. Ya. Kemudian kita juga akan membuat tim reaksi cepat. Yang reaksi cepat yang terdiri dari KPK, Polri, dan Kejaksaan. Kami akan membuat piloting untuk daerah-daerah yang selama ini banyak kasusnya korupsi. Nah mudah-mudahan jadi bukan di daerah-daerah itu kami akan di samping menindak juga akan melakukan perbaikan sistem. Perlu adanya kerjasama, tidak hanya antar sesama penegak hukum, tetapi juga dengan PPATK, kemudian dengan lembaga-lembaga
yang anti korupsi atau organisasi-organisasi anti korupsi, penggiat anti korupsi. Khusus untuk unit reaksi cepat yang tadi disebutkan Pak Bibit, bagaimana Pak Bibit melihatnya? Nggak tahu reaksi cepatnya apa yang dimaksud. Kita belum jelas benar, kita harus dirinci dulu reaksi cepat dalam penindakan atau yang lain, gitu ya. Kalau dalam penindakan berarti kan mungkin ada kaitannya dengan operasi tangkap tangan. Kalau biasanya kita juga menangkap orang saja menggunakan polisi. Minta bantuan polisi. Ya. Polisi membantu kita menangkap orang itu, apalagi orang itu bersenjata. Itu kita mesti meminta bantuan polisi. Nah, yang belum tahu apa tadi disebutkan bahwa salah satu semangatnya adalah agar KPK bisa menjangkau daerah-daerah. Ada penelitian, lalu ada penelitian dan juga penindakan kasus-kasus korupsi khususnya di daerah-daerah yang memang rawan kasus korupsi. Ya, makanya itu kan tugasnya KPK itu ada penindakan, pencegahan, kemudian koordinasi, supervisi, monitoring, segala macam. Mana yang akan dikerjasamakan dengan antara KPK dengan kepolisian. Kalau misalnya di bidang pencegahan akan lebih bagus juga pencegahan karena apa? Polisi sendiri dalam penanggulangan kejahatan itu menggunakan adagiumnya atau apa ya slogannya kesehatan ya. Prevention is better than cure ya. Jadi pencegahan lebih baik daripada penindakan. Itu di lingkungan polisi begitu dan di seluruh dunia seperti itu. Seperti kemarin di Amerika yang bagus itu di Virginia, negara Virginia itu punya masyarakatnya memiliki Crime Prevention Association ya. Crime Prevention Association itu Virginia Crime Prevention Association. Itu masyarakat yang mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan sendiri. Nah, ini juga bisa polisi sama KPK mendorong instansi pemerintah bahkan masyarakat seperti yang organisasi yang saya pimpin ini, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, ini juga akan kita mendorong instansi pemerintah dan warga masyarakat, entitas-entitas yang ada di masyarakat itu untuk mencegah korupsi yang berada di lingkungan masing-masing, itu akan lebih efektif. Jadi memang perlu banyak tangan gitu ya, banyak mata untuk melakukan pencegahan korupsi. Betul, jadi tidak hanya diserahkan pada KPK, polisi, jaksa, tapi hakim, semua rakyat Indonesia. Genap masyarakat dan seluruh instansi pemerintah harus satu bahasa. Sehingga ya perlu ada kampanye anti korupsi nasional gitu kalau menurut saya. Dipimpin oleh presiden kalau perlu. Ya, Pak Bibit, kita jeda dulu sejenak Pak Bibit. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.